bersama saya di channel Af Mengeja. Kali ini Mimin akan membahas alur sebuah film Rusia pada zaman Rusia kuno, tepatnya di abad ke-11. Film ini berjudul Desctian yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Lutobor yang harus berjuang menyelamatkan anak dan istrinya yang diculik oleh kaum penyembah Ares. Mampukah Lutobor menyelamatkan anak dan istrinya? Kita langsung ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kedai yang ramai pengunjung. Di dalam kedai diperlihatkan si pemilik kedai sedang asik ngobrol dengan seorang pelanggan. Pelanggan tersebut bertanya keberadaan pemilik kedai yang dulu. Si pemilik kedai menjawab kalau pemilik kedai yang dulu telah dibunuh karena menipu pelanggan dengan memberikan anggur yang tidak enak. Kemudian diperlihatkan seorang pelayan yang sedang berjalan ke dapur untuk mengambil pesanan. Terlihat ada dua mayat di dapur. Ternyata kedua mayat tersebut adalah pemilik kedai yang baru saja mereka bunuh. Saat teman si pelanggan datang untuk memberikan daging, si pelanggan sudah tak bernyawa dan terjadilah kekacauan di kedai tersebut. Rupa-rupanya si pemilik kedai tadi adalah pemimpin dari para pembunuh bayaran yang bernama Yar. Kemudian dia menyuruh jagoannya yang bernama Martin menghabisi lawannya seorang diri. Martin dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang yang berninja berada di atas bukit. Terlihat ninja tersebut sedang mempersiapkan panah untuk menembak. Ternyata di bawah bukit ada sang raja dan pasukannya sedang berunding dengan kerajaan lain tentang pembagian wilayah kekuasaan. Saat si ninja bersiap akan menembak si raja, Lutobor mengetahui aksi si ninja dan segera melindungi sang raja dengan perisai. Lutobor segera bergegas mengejar ninja tersebut dan membunuhnya. Raja sangat berterima kasih kepada Lutobor karena sudah menyelamatkan nyawanya. Kemudian datang seseorang berkuda memberi kabar kepada Lutobor kalau istrinya sudah melahirkan. Raja pun mempersilahkan Lutobor pergi lebih dulu menemui istrinya. Lahirlah anak laki-laki Lutobor. Lutobor merasa sangat senang. Kemudian diadakan acara penyambutan kelahiran anak Lutobor dengan mendatangkan para musisi ternama. Raja datang mengucapkan selamat kepada Lutobor dan menghadiahi Lutobor sebuah pedang kerajaan dan meminta Lutobor memperagakan keahliannya dengan pedang tersebut. Melihat keahlian pedang Lutobor, seorang prajurit menertawainya dan berkata kalau keahlian yang dimiliki Lutobor tak ada gunanya dalam pertarungan sungguhan. Lutobor berkata, "Apakah kau ingin mengujiku?" Mendengar perkataan Lutobor, si prajurit langsung mengeluarkan kedua pedangnya. Karena khawatir akan adanya pertumpahan darah, sang raja meminta keduanya tak menggunakan pedang. Kemudian raja berbisik kepada Lutobor untuk tidak menyakitinya karena ayahnya adalah sekutu sang raja. Lutobor pun menang dan membuat si prajurit masuk ke kandang domba. Tak terima dengan kekalahannya, si prajurit menggunakan sebilah pisau dan menyerang Lutobor dari belakang. Namun lagi-lagi Lutobor mampu mengalahkannya dan mengarahkan pisau ke arah si prajurit. Dengan cepat sang raja menghentikan pertarungan. Setelah acara selesai, Lutobor meminta pelayannya untuk memberi makan para musisi. Tidak disangka ternyata para musisi adalah pasukan yang sudah mengacau dan membunuh semua orang di kedai tadi. Di malam hari, istri Lutobor menjahit luka Lutobor yang terkena pisau prajurit tadi siang. Di waktu bersamaan terdengar suara tangisan bayi Lutobor. Istri Lutobor kemudian pergi untuk melihatnya. Saat di luar rumah, istrinya melihat pelayannya sedang berlari ke arahnya dan jatuh. Ternyata pelayan tersebut sudah terkena sabetan pedang. Ia melihat anaknya sudah digendong oleh Yar. Ia pun langsung disergap.
Lutobor yang masih terluka tidak bisa berbuat apa-apa dan terjatuh dengan sebuah pukulan keras. Yar memerintahkan pasukannya untuk segera pergi. Namun Marten tak mendengarkannya dan terus bertarung. Yar yang kesal memukul Marten hingga jatuh pingsan. Kemudian datang pasukan kerajaan. Sayangnya para pembunuh bayaran sudah berhasil kabur membawa anak dan istri Lutobor. Lutobor melihat sebuah surat dan sebungkus racun yang terpaku di pintu rumahnya. Isi surat tersebut mengatakan jika Lutobor menginginkan keselamatan anak dan istrinya, dia harus menukarkannya dengan nyawa sang raja. Kemudian Lutobor menemui sang raja. Lutobor memberitahu raja kalau seseorang menginginkan kematian sang raja untuk ditukarkan dengan istri dan anak Lutobor. Sang raja bertanya pada Lutobor tentang apa yang akan Lutobor lakukan. Lutobor berkata kalau ia tetap akan setia pada sang raja. Raja kemudian meminta Lutobor untuk menyimpan racunnya dan mengajak Lutobor keluar. Raja mengajak semua orang di sana bersulang untuk tangan kanannya Lutobor. Setelah selesai minum, tiba-tiba sang raja terjatuh karena sudah keracunan. Sang raja menuduh Lutobor sebagai pelakunya. Saat Lutobor digeledah oleh prajurit, prajurit menemukan sebungkus racun dalam baju Lutobor. Kemudian Lutobor dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa oleh Algojo. Saat Lutobor akan dicambuk dengan cambuk kawat, sang raja datang. Raja melepaskan Lutobor dan mengatakan padanya kalau semua itu adalah rencana sang raja agar semua orang tahu kalau Lutobor ditahan sang raja di penjara kerajaan dan meloloskan diri. Raja memberitahu rencana sang raja di mana dia akan memberi upah kepada orang yang nantinya bisa menangkap Lutobor. Itu raja lakukan agar orang yang menyuruh Lutobor percaya kalau Lutobor benar-benar meracuni sang raja. Akhirnya Lutobor pun bebas. Kemudian diperlihatkan pembunuh bayaran yang membawa istri dan anak Lutobor sampai di tempat mereka. Mereka adalah para penyembah dewa Ares. Kepala suku bertanya kepada Yar tentang keberadaan Marten yang tak lagi bersama mereka. Rupanya Marten adalah salah satu calon pemimpin. Yar memukul Marten karena merasa Marten adalah satu-satunya penghalangnya menjadi pemimpin. Kemudian Sin berpindah memperlihatkan Lutobor yang sampai di rumahnya. Lutobor meminta pelayannya untuk mengambilkan baju besi dan pedangnya. Setelah itu dia menemui Marten yang mereka penjarakan. Lutobor menghajar Marten dan mengatakan pada Marten jika Marten ingin hidup, Marten harus membantu Lutobor menyelamatkan istrinya. Lalu kemudian Lutobor akan membebaskan Marten. Marten mengiyakannya dan mengucapkan sumpah. Lutobor tidak mempercayai sumpah yang diucapkan Marten. Lutobor membawa Marten ke sebuah kuil tua dan meminta Marten bersumpah di hadapan Dewa Perun. Marten pun mengucapkan sumpah untuk membantu Lutobor menyelamatkan istri dan anaknya di hadapan patung Dewa Perun. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Orang tersebut adalah penjaga patung Perun. Ia berkata kalau Marten tidak bersungguh-sungguh dalam mengucapkan sumpah, karena dewa yang disembah Marten bukan Dewa Perun, melainkan Dewa Ares. Marten berasal dari suku kuno atau disebut dengan serigala. Orang-orangnya mengucapkan sumpah dengan menggunakan pedang dan menumpahkan darah. Setelah itu penjaga Perun langsung menyerang mereka berdua. Akhirnya mereka berdua membunuh penjaga Dewa Perun. Kemudian Lutobor mengeluarkan pedangnya dan meminta Marten bersumpah pada Dewa Ares. Akhirnya Marten pun bersumpah pada dewanya dan menumpahkan darah dengan pedang Lutobor. Setelah itu Lutobor membebaskan Marten. Namun Marten malah menyerang Lutobor dan mencekik Lutobor dengan sebuah tali. Tiba-tiba terdengar suara petir bergemuruh dan Marten melepaskan cekikannya. Karena Marten meyakini kalau Ares marah padanya dengan adanya petir tadi. Kemudian mereka memulai perjalanan untuk menyelamatkan istri dan anak Lutobor. Di perjalanan mereka menemui 3 orang yang sedang istirahat di suatu tempat.
Mereka mengenali Lutobor dan menyambut Lutobor dengan gembira. Salah satu dari mereka berkata kalau saat ini kerajaan sedang mencari Lutobor dan memberikan upah bagi siapa yang bisa menangkap Lutobor. Mereka meyakinkan Lutobor kalau mereka adalah orang baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Lutobor kemudian meminta 2 ekor kuda pada mereka. Mereka berkata kalau mereka bisa menyediakannya besok pagi. Mereka meminta Lutobor untuk istirahat bersama mereka karena malam sudah larut, dan Lutobor mengiyakannya. Pagi harinya saat Lutobor terbangun, Lutobor kaget melihat orang-orang bersamanya semalam sudah mati. Lutobor marah pada Marten karena sudah membunuh orang-orang baik. Marten berkata kalau ia masih menyisakan 1 orang. Orang tersebut meminta maaf pada Lutobor karena sudah memiliki rencana jahat untuk menukarkan kepala Lutobor dengan emas pemberian kerajaan. Ternyata Marten sudah menyelamatkan nyawa Lutobor karena Marten penyembah Ares yang taat. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat dengan mengendarai kuda. Tiba-tiba datang pasukan kerajaan langsung memanah mereka. Lutobor terkena panah. Marten mencoba membawa Lutobor ke tempat yang aman dan meninggalkan Lutobor untuk menghadapi pasukan kerajaan. Lutobor yang merasa tempat tersebut masih kurang aman mencoba berjalan untuk berpindah tempat. Lutobor menemui jalan buntu, di mana Lutobor mendapati sebuah jurang. Pasukan kerajaan menemukan Lutobor. Ternyata pemimpin pasukan adalah orang yang Lutobor kalahkan saat acara penyambutan kelahiran anaknya. Pemimpin pasukan rupanya masih menyimpan dendam terhadap Lutobor. Dia mengajak Lutobor untuk bertarung lagi. Lutobor pun meladeninya. Lutobor mematahkan anak panah yang masih tertancap di kakinya. Lutobor mampu mengalahkannya. Saat sisa pasukan akan menyerang Lutobor, tiba-tiba salah satu pasukan malah membunuh teman-temannya. Ternyata pasukan itu adalah Marten. Marten memuji kemampuan bertarung Lutobor. Marten mengobati luka Lutobor dengan melepaskan anak panah di kaki Lutobor. Kemudian Marten berkata kalau perjalanan mereka berikutnya air akan langka. Marten mengambil air untuk persediaan mereka di jalan nanti. Saat Marten sedang mengambil air, seseorang menaburkan racun di aliran sungai. Marten dan Lutobor yang sudah terlanjur meminum airnya akhirnya jatuh pingsan. Saat mereka sadar, mereka sudah terikat dan tergantung. Rupanya mereka sudah berada di tempat orang-orang hutan yang menyembah Dewa Fales. Marten berkata kalau mereka berdua akan dijadikan petarung yang menjadi lawan Brandy. Kemudian datang pemimpin orang hutan. Dia meminta anak buahnya mengambil kalung Lutobor. Setelah itu dia menyuruh pasukannya untuk menjatuhkan Marten ke arena pertarungan. Mereka memberi Brandy sebuah minuman. Setelah meminumnya, Brandy langsung menjadi kuat dan mampu melepaskan ikatannya. Brandy langsung ke arena pertarungan dan menghajar Marten. Lutobor berhasil melepaskan diri dan meminum sisa minuman Brandy. Hal tersebut membuat Lutobor menjadi sangat buas. Dia menyerang Brandy dan mencabik-cabiknya. Setelah membunuh Brandy, Lutobor langsung menghabisi semua orang hutan. Saat Marten naik ke atas, dia mendapati Lutobor yang sedang menangis, menyesali perbuatannya. Saat Lutobor sedang membersihkan darah di tubuhnya, Lutobor masih terus menangis. Marten bertanya pada Lutobor, mengapa Lutobor tidak merasa senang setelah lolos dari kematian? Lutobor menjawab, bagaimana dia bisa senang setelah menyadari telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian Marten berkata kalau Lutobor harus menjadi beruang dalam pertempuran
karena berita hadiah atas kepala Lutobor sudah menyebar di mana-mana. Kemudian Lutobor menjawab kalau kekuatan yang dia dapatkan bukan dari dewa, melainkan dari iblis. Marten berkata setelah beruang terbangun pada tubuh Lutobor, Lutobor tidak bisa menghentikan atau mengusirnya. Dan Lutobor tidak perlu meminum ramuannya untuk membangunkan beruang dalam tubuhnya. Jika Lutobor ingin menjinakkan beruang dalam tubuhnya, Lutobor harus memiliki semangat yang kuat. Sesampainya mereka di tempat para pembunuh bayaran, mereka disambut Yar yang langsung menyerang. Untung saja kepala suku menghentikannya. Kemudian Marten mengajak Yar bertarung untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Lutobor kemudian ditangkap. Lutobor mengatakan pada kepala suku kalau dia sudah mengikuti perintah mereka dengan meracuni sang raja. Kepala suku berkata pada Lutobor kalau dia tidak pernah memberi perintah untuk meracuni sang raja. Dia hanya melakukan perjanjian dengan orang yang memberinya emas. Lutobor terus menuntut perjanjian yang mereka tulis. Kemudian kepala suku menertawai Lutobor karena suku mereka tidak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin mereka bisa mengirim surat? Lutobor akhirnya dipenjarakan. Saat menjelang malam, Marten datang menemui Lutobor dan memberinya makan. Marten menenangkan hati Lutobor. Dia berkata semua akan baik-baik saja. Marten yakin kalau dia akan mengalahkan Yar dan menjadi pemimpin. Dia berjanji setelah dia menjadi pemimpin, dia akan membebaskan istri dan anak Lutobor. Malam hari pun tiba. Akhirnya pertarungan untuk menentukan pemimpin dimulai. Marten mampu menghajar Yar hingga tak berdaya. Namun saat Marten akan menusukkan pisaunya, Yar membalikan pisaunya dan mengarahkannya pada Marten dan membuat Marten mati. Saat Yar mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru, kepala suku memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melawan Yar. Lutobor pun bersuara dan ingin menantang Yar. Yar protes akan tantangan Lutobor, di mana Lutobor bukanlah penyembah Ares. Tiba-tiba terlihat petir di langit. Kepala suku meyakini kalau tantangan Lutobor disetujui Ares. Pertarungan Lutobor pun dimulai. Lutobor tak berdaya dihajar oleh Yar. Istri Lutobor yang mulai cemas akan keselamatan Lutobor masuk ke dalam arena pertarungan dan menyerang Yar. Yar menangkap tangan istri Lutobor dan memukulnya. Hal tersebut membuat Lutobor sangat marah dan membangunkan beruang dalam tubuhnya. Lutobor langsung menyerang Yar hingga mati. Saat Lutobor akan menyerang semua orang-orang di sana, istrinya langsung menghentikannya. Hal tersebut membuat Lutobor sadar. Lutobor menjadi pemimpin para penyembah Ares. Lutobor menawarkan perlindungan kepada kaum penyembah Ares, asalkan setia pada raja. Lutobor berkata, raja akan mengiyakan permintaannya karena Lutobor adalah orang kepercayaan raja. Apalagi jika dia bisa menangkap orang yang sudah berencana membunuh raja. Lutobor berkata, raja akan semakin yakin akan setiap perkataan Lutobor.
Keesokan harinya, orang yang memerintahkan kaum penyembah Ares menangkap anak dan istri Lutobor datang. Dia membawa sekantong emas untuk ditukarkan dengan anak dan istri Lutobor. Lutobor yang sudah menyamar menjadi istrinya langsung menghajar orang tersebut. Lutobor akhirnya tahu identitas orang yang sudah berencana membunuh raja. Lutobor membawanya ke hadapan raja. Rupa-rupanya dia adalah anak sang raja. Dia mengatakan kalau dia hanya menjalankan perintah seseorang. Sang raja pun langsung membunuh anaknya satu-satunya tanpa belas kasih. Keesokan harinya, Lutobor mengajak sang raja untuk menjemput kaum penyembah Ares. Lutobor meyakinkan raja kalau mereka butuh perlindungan dan akan setia pada kerajaan. Sesampainya di tempat kaum penyembah Ares, raja langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua kaum penyembah Ares. Semua penyembah Ares pun mati. Hal tersebut membuat Lutobor sangat sedih. Lutobor sangat marah. Lutobor menantang sang raja. Lutobor melawan semua pasukan kerajaan sendirian dan film pun berakhir.